Sahabat Seruya, dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Tanah Lewu dan Tanah Toraja, dan kita berjumpa kembali dalam sorotan berita koran Seruya hari ini, Jumat 31 Januari 2025. Saya tidak sendiri, saya bersama Bung CBD, Bung Hairul Bederu, pimpinan dari koran Seruya. Ya, Assalamualaikum Bung Hairul. Ya, Assalamualaikum. Bagaimana Bung kabarnya Ijan, di ujung alhamdulillah bulan? baik. Iya. Jumat berkah dan Iya. Januari terakhir di 2025. Nah, saya sapa dulu sahabat koran Seruya dimanapun berada. Kita berharap hari Jumat ini semua aktivitas kita berjalan dengan baik. Saya kira seperti itu harapannya. Baik, sahabat koran Seruya, pada kesempatan berikut ini topik yang akan kita soroti yaitu berkaitan dengan bergulirnya sengketa pilkada di MK. Nah, ini menjadi perhatian semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Ini bagaimana nih, Bung Hairul? Ya, baik Bung Ijan, bahwa seperti kita ketahui Mahkamah Konstitusi itu sudah menjadwalkan sidang dismisal. Nah, sidang dismisal ini sangat menentukan semua sengketa pilkada yang ada di MK. Ya. Nah, sidang dismisal ini akan memutus apakah perkara yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi itu lanjut ke sidang pembuktian atau tidak. Nah, kita ke sengketa pilkada Kota Palopo juga termasuk di antara ratusan kasus-kasus sengketa yang ditangani MK juga menanti putusan dismisal. Nah, dismisal ini sesuai jadwalnya itu akan digelar tanggal 4 sampai 5 Februari. Nah, kita tidak tahu apakah Palopo ini masuk di jadwal sidang pertama di tanggal 4 atau di tanggal 5. Ini memang sangat dinantikan publik. Baik dari pihak pemohon maupun dari pihak termohon dan pihak terkait. Nah, sekali lagi bahwa sidang dismisal ini akan mengurai, akan menjawab teka-teki yang selama ini Menjadi pertanyaan masyarakat. Ya. Apakah sengketa itu lanjut ke sidang pembuktian atau berhenti di tengah jalan. Nah, kalau dismisal misalnya tidak dilanjutkan, berarti ya khusus untuk pilkada Palopo berarti pasangan yang meraih suara terbanyak yang telah ditetapkan KPU sebagai peraih suara terbanyak, pasangan nomor urut 4, Trisal Tahir dengan Ahmad Syarifuddin Daud, maka otomatis mereka menjadi pemenang pilkada Palopo. Sebaliknya, jika dismisal ini lanjut ke pembuktian, maka akan ada agenda-agenda sidang berikutnya, masih bergulir sengketa pilkada seperti itu. Ya. Dan masyarakat perlu menghormati setiap upaya-upaya dari kedua belah pihak ini ya dalam keputusan nanti nih. Apapun hasilnya itu harus diterima. Dan ini yang menarik, Bung Ijan dan sahabat koran Seruya. Ketua Majelis MK ini Saldi Isra ini menyampaikan bisa saja calon yang bersengketa, pasangan calon yang bersengketa di mahkamah ini, katakanlah Palopo ini dismisal, ditolak gugatannya pasangan nomor urut 2 FKJ Nur, maka pasangan Trisal Tahir ini bisa saja dilantik tanggal 6 bersama dengan kepala daerah yang lainnya yang sudah dijadwalkan ya. Yang sudah dijadwalkan akan dilantik tahap pertama itu tanggal 6 Februari. Kalau misalnya dismisal tidak dilanjutkan. Nah, ini penyampaian dari ketua majelis MK yang menangani sengketa pilkada Palopo, bahwa kalau ditolak gugatan ini bisa saja berharap bisa dilantik juga. Nah, ini kan semua orang lagi menantikan apa putusan dismisal MK ini. Nah, seperti kita ketahui kemarin, PJ Wali Kota Bapak Firmansyah DP itu mengadakan rapat bersama unsur Porkominda,
Kota Palopo. Dalam rapat ini pada intinya membahas soal kondisi keamanan atau Kamtibmas Kota Palopo setelah pilkada dan selama proses sidang MK ini bergulir. Ya. Dan terkait dengan jelang sidang dismisal. Ya. Harapannya yang dalam rapat ini Pak PJ Wali Kota ini berharap semua pihak, baik dari pihak pemohon, pasangan FKJ Nur dan piranti-pirantinya seperti tim, relawan, simpatisan, dan kerabat, apapun hasilnya menerima. Begitupun pihak KPU sebagai pihak termohon. Nah, Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud dalam sengketa pilkada ini bukan yang digugat, tapi pihak terkait. Nah, dalam hal ini juga PJ Wali Kota, Bapak Firmansyah ini mengingatkan bahwa pihak terkait ini, kubu dari Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud atau Pak Ome ini, dan semua stakeholder terkait dengan paslon nomor 4 ini, apapun keputusan dismisal ini harus juga menerima. Mari bersama-sama menjaga keamanan Kota Palopo tetap kondusif setelah putusan dismisal. Ini harapan PJ Wali Kota dan tentu juga menjadi harapan kita semua warga Kota Palopo. Baik. Ya, sahabat seru ya, bicara soal hari-hari yang dinantikan ini di tanggal 4 dan 5 tentunya semua pihak bisa menerima kenyataan ataupun apa yang menjadi keputusan. Nah, ini bagaimana sih? Ini kan kembali kepada masyarakat ini. Ketika dengan nanti di tanggal 4 dengan 5 ini bagaimana masyarakat? Sebenarnya kalau kita lihat kondisi masyarakat kan adem-adem. Iya. Aktivitas perekonomian berjalan lancar, perkantoran, dan saya pikir inilah alam demokrasi. Dan masyarakat Palopo ini saya kira cerdas nih semua. Apapun hasil nanti karena wajib untuk diterima. MK ini adalah institusi terakhir untuk mencari keadilan, mencari jangan ada peradilan lain. Ya, jangan ada peradilan lain. Dan ini juga baik pihak terkait dalam hal ini, Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud misalnya, katakanlah ditolak pada sidang dismisal, ini akan lebih memperkuat posisi mereka sebagai pasangan calon kepala daerah terpilih. Yang memang tidak bisa lagi ada persoalan. Karena MK yang sebagai lembaga tertinggi sudah memutuskan. Begitupun sebaliknya. Kalau lanjut ini sidang ke pembuktian-pembuktian dan endingnya sidang ini menerima gugatan pemohon, maka ya tentu saja inilah demokrasi. Semua juga pihak harus menerima. Cuman memang menjadi catatan penting bagi semua pihak, terutama jajaran kepolisian bersama TNI, Palopo ini punya catatan kelam terkait dengan proses demokrasi. Palopo pernah rusuh, terjadi pembakaran-pembakaran, kantor wali kota dan beberapa infrastruktur lainnya. Nah, ini menjadi catatan penting yang harus diwaspadai oleh pihak keamanan, bahwa jangan sampai terulang. Ini antisipasi dan saya kira rapat koordinasi yang dilakukan PJ Wali Kota Palopo bersama jajaran pemerintah kota dan unsur Forkopimda bagian daripada untuk mengantisipasi itu. Ya, baik sahabat seru ya. Menarik sekali. Namun sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan berikut. Polisi meringkus 4 dari 8 pelaku yang diduga tega mencabuli siswi SMP di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang baru berusia 16 tahun. Korban awalnya dijemput oleh salah satu pelaku yang merupakan pacar korban berinisial MR, 18 tahun di kediaman neneknya. Korban lalu dibawa ke sebuah bengkel motor di Jalan Ahmad Rasa, Kelurahan Tompotika, Palopo pada Jumat malam. Kemudian disetubuhi secara bergantian masing-masing oleh MR, L, dan A. Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi mengungkapkan
bahwa korban diduga sempat dipaksa menenggak miras hingga mabuk berat sebelum akhirnya dibawa ke dalam sebuah kamar dan disetubuhi secara bergantian. Tak cukup sampai di situ, keesokan harinya tepatnya pada Sabtu 25 Januari, korban kembali dijemput oleh pelaku F. Korban dibawa ke salah satu rumah di Jalan Cempaka, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, dan kembali dicabuli secara bergilir. Namun kali ini melibatkan banyak pelaku termasuk mereka yang masih berstatus DPO. Saat ini 4 pelaku telah ditangkap yakni masing-masing berinisial MR 18, A18, L20, dan F 18 tahun. Sementara 4 pelaku lainnya yakni D, A, Y, dan R masih dalam pengejaran. Akibat kejadian tersebut, para pelaku terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Putri Karlina Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Seruya, kembali lagi dalam sorotan koran Seruya hari ini. Ya, Bung Hairul, kalau bicara soal sengketa pilkada di Kota Palopo ini, masyarakat ini tegang sekali. Tetapi sebenarnya bagaimana sih masyarakat supaya ya happy dalam proses ini dan pascanya itu jadi jangan dianggap ini sebuah hal yang bagaimana begitu membuat masyarakat takut atau gimana sih? Saya sebenarnya tidak sependapat dengan pernyataan Bung Ijan bahwa masyarakat tegang biasa dia. Biasa ya? Iya, everything is okay. Iya. Kalau kita lihat aktivitas masyarakat, perekonomian berjalan lancar. Iya. Masyarakat sebenarnya ya kalau saya pribadi melihat tidak terlalu ngaruh nih sebenarnya ini apapun hasil MK. Karena masyarakat sudah cerdas memahami bahwa ketika ada pihak yang mengadu ke MK misalnya, itu adalah salah satu upaya jalan yang memang negara ini menyiapkan pirantinya yaitu MK untuk menjawab keraguan itu. Dan ini sebenarnya juga positif bagi paslon nomor 4 Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud bahwa dia sebagai pihak terkait. Nah, ketika katakanlah MK menolak gugatan ini di sidang dismisal, maka legitimasi dari pasangan Trisal Tahir Ahmad Syarifuddin Daud lebih kuat. Bahwa ya tidak ada lagi yang perlu kita sudah mempertanyakan itu. Sebaliknya juga ketika misalnya gugatan ini lanjut ke pembuktian dan pemohon memenangkan gugatan ini ya, pihak terkait juga dari Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud serta tim kerabat dan relawannya mesti menerima. Karena ini juga bagian dari proses demokrasi. Negara sudah menyiapkan itu. Dan kalau bilang masyarakat tegang, saya kira tidak. Yang ada sekarang adalah masyarakat setelah hari H pencoblosan, setelah proses-proses tahapan pilkada Palopo berjalan di KPU, masyarakat sudah normal. Aktivitas masyarakat berjalan lancar, perekonomian, tempat-tempat wisata ramai. Nah, yang tegang itu kalau misalnya sana sini ribut. Yang ribut ini sebenarnya di media sosial. Ya, para simpatisan, para relawan yang istilah orang Palopo baku tageng. Sebenarnya hentikan semua itu. Kita kembali pada aktivitas kita masing-masing. Kemudian ya serahkan kepada lembaga yang berwenang. Apapun keputusannya seperti apa yang disampaikan Bapak PJ Wali Kota Palopo harus diterima. Semua pihak harus menerima. Semua kalangan harus menerima. Itulah indahnya berdemokrasi. Saya kira seperti itu. Baik, sahabat Seruya, menarik sekali dan seperti yang disampaikan oleh Bung Hairul Bederu, Bung CBD bahwa apa yang akan berlangsung itu adalah proses dan harus diterima oleh semua pihak. Baik, yang kedua ini, Bung Hairul. Dulu, kita minum-minum kopi. Oh, kopi dulu ya. Agak tegang. Iya. Kita bicara soal ini yang menjadi sorotan berita hari ini adalah teror ular sanca itu. Ular piton. Ular piton. Ini juga sebenarnya menjadi satu fenomena baru. Di wilayah Lu'uk Raya ini dalam beberapa bulan terakhir ini.
itu ular piton itu sudah sangat meresahkan di beberapa wilayah. Ya. Bahkan catatan Koran Seruya di tahun 2024 itu antara Oktober sampai dengan Desember itu sudah menelan korban jiwa. Ya. Ada di Lu Utara itu, di daerah Baibunta ada warga meninggal dunia karena ditelan ular piton ini. Ada juga di wilayah perbatasan di wilayah Kota Palopo, di Teluanua, ibu-ibu juga. Ya. Dia juga menjadi korban. Dan 2024 itu ada sekitar 3 warga yang meninggal dunia karena ular piton. Kemudian belum lagi ternak warga yang jadi korban, dimangsa juga. Nah, ini kan satu fenomena ketika ular piton itu sudah keluar dari sarang istilahnya ini, berarti habitatnya itu terganggu. Ada yang terganggu. Ada yang terganggu. Ya, sebut saja misalnya kawasan hutan. Nah, ketika habitatnya itu masih asri, masih terjaga, ular piton itu masih bisa makan saya pikir tidak akan ke permukiman warga, tidak akan memakan ternak warga, apalagi memangsa manusia. Berarti ada kerusakan habitat dari ular piton ini. Di Kota Palopo juga, terutama di wilayah-wilayah Teluanua, Batang, itu juga sudah sering kali muncul itu ular piton di wilayah-wilayah Luwu, seperti di wilayah Bajo. Kan yang menjadi pertanyaan tuh siapa yang sebenarnya harus mengantisipasi supaya jangan ular piton ini masuk? Apakah ada kebijakan yang perlu dilakukan atau gimana? Ya, sebenarnya kan ini susah juga menjawab pertanyaan itu karena ada lembaga, ada instansi terkait ini, dalam hal ini Dinas Kehutanan ini harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan ini juga sebenarnya peringatan bagi masyarakat bahwa ketika kita merusak hutan, habitat hutan ini tentu akan mendatangkan dampak negatif terhadap kehidupan kita. Nah, ya saya ulangi lagi bahwa ketika habitat ular piton ini terjaga dengan baik, saya pikir mereka tidak akan keluar dari sarangnya dan memangsa ternak warga, termasuk warga. Dan ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait, pemerintah, pencinta alam, pemerhati lingkungan, mesti duduk bersama, karena bukan kejadian yang 1-2 kali, dan berulang dan ada beberapa ular piton yang sempat ditangkap. Terus kemarin juga di wilayah Lu Utara ada juga ular piton yang sudah masuk ke rumah warga, dan rumah itu rumah polisi, ditemukan di atas plafonnya. Ini kan menjadi ya boleh kita bilang teror tanda petik lah terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di area kawasan hutan, pinggir-pinggir hutan, kebun mesti lebih waspada. Biasanya ular piton itu keluar kalau sudah hujan. Saya tidak tahu kenapa. Bisa keluar pagi-pagi. Keluar kalau hujan lebat malam. Jam dinas. Berdinas dinas malam. Saya kira. Ya, baik sahabat Ruya, sebelum kita lanjut, pesan-pesan berikut kita ikuti. Koran Seruya resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Kurnia Jaya Persada atau UKJP terkait pemberitaan dan publikasi. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Direktur Utama Koran Seruya Hairul Baderu dan pembina Yayasan KJP Haja Nurhaini Asis yang berlangsung pada Kamis 30 Januari 2025. Penandatanganan MOU ini merupakan kolaborasi strategis kedua belah pihak dalam menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan dan program-program unggulan yang ada di Universitas Kurnia Jaya Persada. Salah satu sorotan utama dalam kerjasama ini adalah publikasi pembukaan 3 program studi baru jenjang S1 yang diharapkan dapat menjadi pilihan menarik bagi calon mahasiswa baru. Ketiga program studi tersebut adalah S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD,
S1 Hukum, dan S1 Teknik Sipil. Ini KJP pasti jauh lebih berkembang dibanding pada saat institut. Karena kalau institut terbatas kita membuka prodinya, karena dia hanya berbicara tentang kesehatan dan manajemen. Nah, sekarang alhamdulillah karena dia sudah bersifat umum, sudah universitas, makanya pada saat kita buka ini kita dapat kita tambah 3 prodi baru. Jadi ada S1 PGSD, pendidikan guru dasar, pendidikan guru dasar, kemudian ada teknik sipil S1, kemudian ada juga Fakultas Hukum. Pembina Yayasan Kurnia Jaya Persada Dr. Haja Nurhaini mengatakan dalam pengembangan ke depan, UKJP juga akan membuka 1 fakultas baru untuk memenuhi minat calon mahasiswa baru yang ada di wilayah Luwu Raya termasuk dari luar daerah. Harapan tak ya bukan hanya dengan yang ada ditambah dengan yang 3, harapan tak dia lebih berkembang, makanya alhamdulillah karena dari awal kita sudah punya lahan ini yang luas, jadi insya Allah di lahan ini kita sudah buat master plan-nya. Jadi master plan yang kita buat ini nanti akan memudahkan kita ya kalau ada rezeki yang mana lagi yang kita bangun. Melalui kerjasama ini, Koran Seruya diharapkan dapat membantu menginformasikan lebih luas kepada masyarakat mengenai kesempatan pendidikan yang tersedia di UKJP. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Seruya, kembali lagi dengan sorotan Koran Seruya hari ini. Ya, Anda bisa mengikuti berita-berita terkini berkaitan di kawasan Luwu dan Tanah Toraja di Koran Seruya. Dan berikut kita akan menyoroti berita mengenai pengelolaan destinasi wisata Pantai Labombo. Ini ada apa ini? Ya, ini Pantai Labombo ini salah satu aset pemerintah Kota Palopo. Nah, selama hampir 25 tahun kalau saya tidak salah, di pihak ketiga kan, dalam hal ini dikelola oleh CP Pista, di mana pengelolanya ini Pak Max Tarukalo. Nah, di masa pemerintahan Wali Kota Palopo, Bapak almarhum Tendri Ajeng, HPA Tendri Ajeng, Al-Fatihah buat almarhum, itu mulai dikelola oleh Pak Max sampai pada masa peralihan pemerintahan dibawa ke pemimpinan Haim Judas Amir 2 periode, masih 25 tahun dikelola dengan sistem SP, sewa pemanfaatan. Nah, dalam proses pengelolaan pihak ketiga ini ternyata ada masalah yang muncul, one prestasi. Maksudnya kontra SP ini antara CP Pista dengan pemerintah Kota Palopo itu tidak berjalan. Nah, pihak ketiga ini tidak memenuhi kewajiban sekitar 4 tahun tidak membayar kewajibannya ke pemerintah kota. Sehingga begitu bulan Oktober tahun 2024 itu berakhir masa SP-nya, berakhir masa kontrak pengelolaan. Nah, pemerintah Kota Palopo ini tidak lagi memperpanjang, menghentikan bahwa Pak Max ini stop. Kita berakhir kerjasama karena Anda selama mengelola banyak komitmen-komitmen yang tidak berjalan. Salah satunya 4 tahun tidak membayar lancar kewajibannya ke pemerintah kota yang akan menjadi sumber PAD Kota Palopo. Belum lagi ada beberapa dalam kontrak pengelolaan itu membangun infrastruktur wisata. Kewajiban-kewajiban itu. Nah, informasi yang kita peroleh tim redaksi Koran Seruya kemarin bahwa berakhir sudah itu Pak Max. CP Pista meninggalkan Pantai Labombo. Keluar. Dan setelah Pak Max bersama dengan karyawannya meninggalkan Pantai Labombo, pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Dinas Pariwisata mengambil alih pengelolaannya. Nah, ini yang menarik. Nah, sekarang ini sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, bahwa Pantai Labombo itu sudah dikelola pemerintah. Ada keringanan biaya masuk.
Kalau selama ini kalau tidak salah, karena saya juga jarang masuk ke sana. Katanya tarif masuk itu 15.000 per orang. Sekarang ini turun menjadi orang dewasa 3.000 apa? 3.000. Anak-anak 1.500. Nah, warga Kota Palopo atau netizen dimanapun berada, mari kita ramaikan Pantai Labombo. Karena tarif masuk sudah turun drastis ini. Apalagi jelang-jelang memasuki bulan suci Ramadan ini kan orang pasti banyak yang berwisata bersama keluarga kerabat, mau ngabuburit, apa namanya, berwisata menjemput Ramadan. Dan sudah enteng karena tidak mahal ini masuk. Iya, baik, Bung Hairul bicara soal pengalihan pengelolaan ya. Nah, ini kan bicara soal profesional pengelolaan. Nah, kalau oleh perusahaan mungkin secara bagaimana dan pemerintah. Nah, ini bagaimana nih? Ini kan sekarang kan salah satu upaya sebenarnya ini mengambil alih dulu. Kalau menurut saya pribadi, pemerintah mengambil alih dulu. Bisa jadi next setelah Pak Max CP Vista keluar dari Pantai Labombo, bisa jadi pemerintah Kota Palopo akan mempiak ketigakan kembali, akan dibuka lelang terbuka. Kan sudah ada beberapa aset Kota Palopo ini yang dipihak ketigakan. Sebut saja gedung SCC, Soundon Rae Convention Center, itu sudah dikelola pihak ketiga. Kemudian sirkuit Ratona Motorsport sudah dikelola pihak ketiga. Nah, bisa jadi ada durasi waktu misalnya 3 sampai 6 bulan setelah diambil alih oleh pemerintah Kota Palopo, ada kebijakan baru untuk pihak ketiga kan kembali Pantai Labombo ini. Karena kalau dikelola pihak ketiga memang jauh lebih bagus. Jelas PAD-nya Kota Palopo. Cuman memang perlu digarisbawahi di sini, siapapun nantinya katakanlah misalnya kebijakan itu di pihak ketigakan, dilelang secara terbuka. Siapa yang tertarik untuk mengelola Pantai Labombo? Silakan menawar, silakan masukkan proposal ajuan. Kalau Anda terpilih, ikut komitmen MOU yang dibangun, digagas antara Anda dengan pemerintah Kota Palopo. Butir-butir MOU tentang pengelolaan itu harus dipenuhi. Katakanlah misalnya salah satu poinnya membangun toilet yang higienis di dalam Pantai Labombo sehingga pengunjung itu nyaman. Itu kan tidak bagus juga, Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya, kalau misalnya Pantai Labombo itu tidak memiliki toilet yang higienis, kamar mandi misalnya, kamar ganti, terus menambah fasilitas-fasilitas wisata sehingga Pantai Labombo ini punya daya tarik baru, punya daya pikat. Seperti itu. Terus ya yang terpenting juga kontrak pengelolaan itu harus jelas. Jangan seperti karena berdampak pada pendapatan PAD. Jangan seperti yang dulu-dulu. Sudah berjalan sampai 4 tahun bermasalah, wan prestasi dibiarkan. Nah, tinggalkan yang dulu, kita sambut era baru Pantai Labombo. Siapapun nantinya kalau misalnya kebijakan pemerintah Kota Palopo untuk mempiak ketigakan, ikut aturan, ikut MOU, profesional pengelolaannya. Baik, sahabat Surya, kita ikuti pesan-pesan berikut. Pantai Labombo kini resmi dikelola oleh pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Pariwisata. Setelah sebelumnya dikelola oleh CV Vista milik Max Taruk Alo. Pengelolaan oleh CV Vista berlangsung selama 15 tahun, sejak 2009 hingga September 2024. Peralihan pengelolaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Palopo untuk meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan destinasi wisata ini, guna mendongkrak pendapatan asli daerah Kota Palopo. Pantai Labombo yang dikenal dengan keindahan alamnya telah menjadi salah satu tujuan wisata favorit, baik bagi warga Palopo maupun pengunjung dari luar daerah. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan daya tarik pantai ini dapat meningkat, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Jika sebelumnya para pengunjung harus membayar hingga Rp15.000,
Kini pengunjung Pantai Labombo hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 3.000 untuk dewasa dan 1.500 untuk anak-anak. Dengan jumlah tersebut, para pengunjung sudah bisa menikmati keindahan laut. Lokasi Pantai Labombo yang cukup luas juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan outbound. Pengunjung pun tak perlu khawatir karena area parkir kendaraan yang aman dan luas tersedia, serta fasilitas kantin dan toilet yang juga memadai. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palopo Ade Chandra menjelaskan bahwa pengelolaan Pantai Labombo ini sementara menunggu investor yang berminat. Dinas Pariwisata akan mengambil peran sebagai pengelola sementara. Menurut Ade Chandra, jika dikelola secara maksimal, Pantai Labombo bisa menjadi destinasi wisata yang memiliki nilai tinggi. Kota Palopo sebagai penyangga Kabupaten Toraja yang saat ini sedang populer sebagai tujuan wisata dan memanfaatkan potensi Pantai Labombo untuk menarik lebih banyak kunjungan. Toraja sendiri tidak memiliki pantai, sehingga potensi Pantai Labombo dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Kebetulan pemerintah Kota Palopo tidak memperpanjang lagi dengan pengelola yang sebelumnya, sehingga kita nanti akan mencari solusinya kira-kira siapa di pihak ketiga akan kemana, itu masih dalam proses. Sementara itu sambil menunggu prosesnya untuk pengelola yang akan datang, ya kita ambil alih dulu dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata mengambil alih terlebih dahulu karena kita juga ditarget untuk memasukkan PAD di tahun 2025 ini. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Seruya, sorotan berita koran Seruya hari ini kita akan mendapat penjelasan dari Bung Hairul Bederu, Bung CBD. Seperti kita ketahui, Bung Hairul, bahwa seperti yang disampaikan tanggal 6 Februari akan ada pelantikan. Ada pelantikan. Namun ini ada cerita-cerita yang agak kurang enak ini, gimana Bung Hairul? Ya. Ini kan secara serentak ini Presiden Prabowo akan melantik ratusan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya yang pilkadanya tidak bersengketa di MK. Khusus di wilayah Luwu Raya ini ada 3 daerah, ada tiga kepala daerah baru yang akan dilantik. Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Nah, kemarin itu ada kejadian yang cukup menggelitik. Ada kasus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Luwu terpilih Bapak Patahudin. Nah, mendatangi salah satu kepala dinas pendidikan di Luwu. Ini praktek penipuan, di mana meminta uang kepada kadis pendidikan ini dengan mencatut nama Pak Patahudin. Bahwa Pak Patahudin ini butuh bantuan katanya untuk mengganti ban mobilnya. Ini kan lucu. Dalam proses ini melaporlah ini korban. Dan setelah kena 7 juta kalau tidak salah. Dan polisi bertindak cepat mengamankan 2 pelakunya. Dan memang ini kelompok, kalau di Sulawesi Selatan itu dikenal dengan istilah Pak Sobis. Pak Sobis ini memang ada kelompoknya. Dan ya hebatnya mereka, nomor WA itu memakai fotonya Pak Patahudin. Dan bicara dengan kadis itu, suaranya mirip dengan Pak Patahudin. Mungkin dengan adanya perkembangan teknologi ini mungkin pakai AI kan? AI. Tapi kalau suara kayaknya bisa Kak? Bisa semua. Foto, gambar, suara bisa. Mirip sekali suaranya Pak Patahudin, sehingga kepala dinas ini yakin. Wah, Bapak calon pemimpin saya ini minta bantuan. Saya harus bantu. Tapi logikanya ban mobil ini. Saya harus bantu ini. Siapa tahu saya bantu ini nantinya ada dampaknya ya, saya dipakai gitu. Nah, ini juga menjadi warning bagi semua pihak. Kalau ada kejadian seperti ini mengatasnamakan pejabat,
itu kepala daerah atau siapapun, jangan langsung yes, cross check dulu. Cek dulu, jangan sampai kita menjadi korban penipuan, bersindikat yang lebih dikenal dengan istilah Pak Sobis. Jadi memang dalam keadaan yang menanti pelantikan ini banyak yang melihat peluang-peluang. Ada banyak, ya selalu mencari celah. Memang ini sekarang perkembangan teknologi dan era sekarang ini, digitalisasi. Bentuk-bentuk penipuan itu sangat luar biasa dengan modus seperti itu. Ada juga satu menggunakan hipnotis lewat suara. Ada kejadian saya lupa, saya sempat nonton di TikTok, orang bisa bunuh diri hanya karena menerima telepon. Diperintah sih. Dihipnotis untuk dia gantung diri, bunuh diri. Bayangkan itu. Dia hanya terima telepon, terus dia dihipnotis, disuruh untuk ambil tali, kemudian untuk gantung diri. Untung ibu ini didapat oleh anaknya. Begitu canggih tanda petiknya ini, kemajuan teknologi yang disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, tentu saja kita itu mesti mawas diri, lebih hati-hati. Saya Pak Ijan dan kalau ada yang telepon tidak jelas, nomornya tidak ada identitas, tidak save di ponsel saya tidak angkat, berisiko. Seperti itu. Ya baik, sahabat seru ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita ikuti pesan-pesan berikut. Di saat musim penghujan tiba, sejumlah ular sanca batik menjadi teror sebagian warga di Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bahkan teror ular sanca batik ini bukan kali pertama terjadi di Kecamatan Sabang. Ular ini kerap memangsa hewan ternak milik warga dan bahkan proses evakuasi pun sehingga tidak cepat diantisipasi. Mudah-mudahan tidak ada kejadian selanjutnya di lingkungan masyarakat, terkhusus untuk wilayah Polsek Sabang. Kalau ular pitonnya sendiri ada berapa meter, Pak? Diperkirakan sekitar lebih 3 meter. Kalau di Kecamatan Sabang sendiri, Pak, memang sering terjadi begini? Di Kecamatan Sabang sudah banyak yang disampaikan oleh warga terkait di daerah pegunungan yang sering muncul dan memakan korban, khususnya hewan ternak berupa sapi. Dari Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Putri Karlina, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Seruya, kembali lagi kita menyoroti koran Seruya di hari ini, yaitu berkaitan dengan dunia pendidikan. Masih menarik ini, dengan adanya bertambahnya dunia pendidikan di Palopo ini, bagaimana nih, Bung? Ini kan sebenarnya pesan pariwara ini sebenarnya, pesan pariwara kepada netizen masyarakat. Semua perguruan tinggi saat ini di seluruh Indonesia termasuk di Kota Palopo itu menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Nah, salah satu universitas di Kota Palopo yaitu Universitas Kurnia Jaya Persada. Kota Palopo yang disingkat UKJP. Itu sudah menerima mahasiswa baru untuk semua program studi. Nah, yang menarik ini Universitas KJP ini setelah naik kelas berubah status menjadi universitas, itu mendapatkan 3 program studi baru jenjang S1, yaitu ilmu hukum, kemudian pendidikan guru SD atau lebih dikenal dengan PGSD, dan teknik sipil. Ini 3 program studi baru ini jenjang S1 sudah juga membuka penerimaan mahasiswa baru. Nah, selain itu Universitas KJP ini
memiliki satu fakultas keren. Iya. Apa itu? Fakultas kedokteran. Iya. Nah, adik-adik yang ada di wilayah Luwu Raya, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Interland, Luwu Raya, Toraja, Kolaka, dan bahkan di wilayah Indonesia lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran, tidak usah mikir jauh-jauh. UKB, KJP sudah memiliki Fakultas Kedokteran, mendaftar Ki. Semua pendukung sudah Iya. tersedia ya. Lengkap. Kemarin saya sempat melihat fasilitasnya, tidak beda Ji dengan Fakultas Kedokteran yang ada di universitas lain yang ada di Kota Makassar. Apalagi Fakultas Kedokteran KJP ini bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi ternama di Makassar. Iya. Kemudian para dosennya juga dosen-dosen yang profesional, di mana dekannya itu Dr. Nasaruddin Nawir. Kemudian ada beberapa dokter-dokter ternama di Palopo yang ikut menggawangi Fakultas Kedokteran KJP. Iya. Jadi pesan pariwaranya, Iya. karena kuota terbatas, Iya. Jadi berlomba-lomba. mendaftar. Mumpung masih dibuka. Iya, baik. Ya, baik, sahabat Suruya dimanapun berada, hingga di sini jumpa kita dalam Koran Suruya hari ini. Saya Ian Bekti dan Bung Hairul Badur mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.